Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 232. Kamu tidur sepagi ini. Apakah kamu terlalu banyak bekerja beberapa hari ini? Ku Yun Xuan menguap dan menyuruhnya menunggu. Dong Suebing bisa mendengar langkah kakinya di sandalnya. Saya bangun dari kemarin jam 5 pagi dan sibuk dengan pameran pralelang. Lelang pertama kami diadakan lusa dan ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Oh, Xiaobing, kapan kamu kembali? Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Jika Anda tidak dapat kembali, tidak apa-apa. Saya akan berada di sekitar. Dong Suebing mengakuinya. Anda berada di rumah? Ya. Jalan Heping Utara? Ya. Kenapa kamu bertanya? Tidak ada apa-apa. Aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Dong Suebing ingin memberinya kejutan dan tidak memberitahunya di mana dia berada. Cara mengemudi Dong Suebing sudah lebih baik, namun ia tetap harus berhati-hati saat berkendara di malam hari. Sekitar setengah jam kemudian, dia berkendara ke perkebunan kecil di Jalan Heping Utara dan memarkir mobilnya. Dia berencana membuat Ku Yun Xuan ketakutan dengan memasuki kamar tidurnya dan bermalam di rumahnya. Namun, tidak aman menyimpan sisa ginseng liar di dalam mobilnya dan dia membawa semuanya kembali ke unitnya. Sebelum Dong Suebing berangkat ke Kabupaten Taiyan, dia membayar sewa beberapa bulan di muka untuk apartemennya, karena dia ingin memiliki tempat tinggal ketika kembali ke Beijing. Sudah 2 bulan sejak dia kembali ke unitnya, namun apartemennya masih bersih. Tidak ada setitik pun debu di rumah. Unit Dong Suebing berbau pengharum ruangan, dan dia terkejut. Selain ibunya, hanya Ku Yun Xuan yang memiliki kunci apartemennya, dan dia pasti sudah membersihkan tempat itu untuknya. Jika aku mendapatkan seorang istri, dia pasti berbudi luhur seperti Ku Yun Xuan. Dia akan menjagaku dengan baik dan aku tidak perlu khawatir apapun. Dong Suebing meletakkan kotak ginseng liar dan melakukan 2 perjalanan lagi untuk membawa semuanya dari mobilnya. Dong Suebing melihat arlojinya dan mengambil sekotak ginseng liar berumur 10 tahun untuk ditunjukkan kepada Ku Yun Xuan. Dia mengeluarkan kunci Ku Yun Xuan dan mematikan lampu apartemennya, sebelum menutup pintu di belakangnya dengan lembut. Dia pergi ke unit Ku Yun Xuan dan membuka gerbang dan pintu utama dengan lembut. Apartemen Ku Yun Xuan gelap, dan dia bisa mencium aromanya. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dalam kegelapan. Matanya tidak terbiasa dengan kegelapan dan tidak bisa melihat dengan jelas. Dia meraba dinding dan meletakkan kotak ginseng liar di ruang tamu dan berjalan ke kamar Bibi Xuan. Dia menempelkan telinganya ke pintu dan samar-samar bisa mendengar suara nafas. Ku Yun Xuan seharusnya sedang tidur dan Dong Suebing tertawa sendiri sambil perlahan membuka pintu. Kamar tidurnya memiliki tirai tebal dan lebih gelap dari ruang tamu. Melalui cahaya bulan yang redup menyinari jendela ruang tamu, Dong Suebing hampir tidak bisa melihat Ku Yun Xuan tidur dengan gaun tidur berenda. Dong Suebing menutup pintu di belakangnya dan mendekatinya dengan penuh semangat. Dong Suebing telah memikirkan hal ini selama 2 bulan, dan dia melompat ke tempat tidur dan memeluk Ku Yun Xuan. Xiao Xuan Xuan hah. Ku Yun Xuan bangun dengan mengantuk. Tangan Dong Suebing sudah berada di balik gaun tidurnya. Hehe, apakah kamu merindukanku? Kamu tidak menyangka akan bertemu denganku, kan? Ku Yun Xuan akhirnya membuka matanya dan menatap Dong Suebing sebelum dia terkejut. Xiaobing, Dong Suebing tertawa. Ayo biarkan aku membuatmu merasa baik. Mata Dong Suebing akhirnya terbiasa dengan kegelapan dan melihat Ku Yun Xuan memasang ekspresi terkejut dan malu di wajahnya. Mengapa kamu di sini? Dong Suebing menjawab tanpa malu-malu. Aku di sini untuk membuatmu merasa baik. Ada apa? Tiba-tiba seorang wanita bertanya dengan tegas. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dong Suebing melompat dan melihat ke sisi lain tempat tidur. Itu adalah ibu Ku Yun Xuan, dan dia duduk, menatapnya. Setelah beberapa detik, dia berbalik dan menatap putrinya. Ya Tuhan, mengapa ibu Ku Yun Xuan ada di sini? Dong Suebing tahu ibu Ku Yun Xuan sering datang ke rumah Ku Yun Xuan, tapi dia jarang bermalam di sini. Dia memikirkan kembali percakapannya dengan Ku Yun Xuan sebelumnya, dan dia memintanya untuk menunggu beberapa saat sebelum berbicara dengannya. Itu karena ibunya ada di sana, dan tidak nyaman baginya untuk berbicara di telepon.
Dong Suebing tidak bisa berkata-kata, dia menjalin hubungan dengan putrinya dan tertangkap basah. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Bibi, aku Dong Suebing tidak tahu bagaimana menjelaskannya sendiri. Ibu Ku Yunsuan turun dari tempat tidur dan berteriak, kalian berdua pergi ke ruang tamu sekarang. Ku Yunsuan menatap Dong Suebing dan mencubit pahanya dengan keras. Merasa baik, apa yang akan kita lakukan sekarang? Dong Suebing mengusap hidungnya dengan gugup. Dia tiba-tiba teringat dia masih memiliki kembali, tapi memutuskan untuk tidak menggunakannya. Dia tidak punya banyak waktu tersisa dan perlu menggunakannya selama pelelangan untuk menaikkan tawaran barangnya dan barang lainnya. Ku Yunsuan melihat Dong Suebing dan Ku Yunsuan berjalan keluar kamar perlahan dan bertanya. Beritahu saya, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Wajah Ku Yunsuan memerah. Dong Suebing berdeham tapi tidak mengatakan apapun. Ibu Ku Yunsuan bertanya dengan marah. Apakah kalian berdua berhubungan seks? Ah Bu, apa yang kamu bicarakan? Ku Yunsuan mencoba menyangkal. Tidak, Ibu Ku Yunsuan menunjuk ke arah Dong Suebing dan bertanya. Kalau begitu beritahu aku bagaimana Xiao Bing akan membuatmu merasa baik. Ah, apa maksudnya? Dia melihat keduanya diam dan bertanya lagi. Apakah kalian berdua sudah melakukannya? Ku Yunsuan menutupi wajahnya dan menjawab. Ya, kalian berdua adalah kematianku. Ibu Ku Yunsuan sangat marah. Itu bukan karena dia meremehkan Dong Suebing. Setelah dia mendengar Xiao Bing menjadi wakil kepala Biro Keamanan Umum suatu kabupaten, dia merasa dia akan memiliki masa depan yang cerah. Meski putrinya beberapa tahun lebih tua darinya, dia tetap bisa menerimanya. Tapi dia sangat marah karena mereka berusaha menyembunyikan hubungan mereka darinya. Dong Suebing tahu dia harus mengatakan sesuatu. BBR seperti ini Ku Yunsuan tidak peduli karena hubungan mereka terungkap. Kami berkencan sekarang. Bu, jangan ikut campur. Ibu Ku Yunsuan meraung. Aku ibumu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau? Ku Yunsuan menghela nafas. Bu, meskipun Xiao Bing lebih muda dariku, jaraknya tidak terlalu lebar. Dia juga mentraktirku, saya tidak bertanya tentang ini. Ibu Ku Yunsuan menatapnya. Kenapa kalian berdua tidak memberitahuku bahwa kalian semua berkencan? Ah, bagaimana kamu tahu aku tidak akan menyetujuinya? Ku Yunsuan tercengang. Anda setuju? Ibu Ku Yunsuan membuang muka, mengabaikan pertanyaannya. Ku Yunsuan berhenti sejenak dan duduk di samping ibunya. Dia memegang tangan ibunya. Bu, saya telah mengatakan kepada Anda bahwa perusahaan lelang didirikan oleh saya dan mitra sebelumnya. Tapi itu tidak benar. Xiao Bing lah yang mendanai ibu kota. Dia tertarik pada barang antik dan berhasil mengambil beberapa harta karun seperti kalung mutiara, koin kuno, aksesoris batu giok kuno, del. Perusahaan itu miliknya, dan tanpa dia, saya akan tetap menganggur. Ibu Ku Yunsuan terkejut. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Contoh awal tersedianya bab ini terjadi di N0V3L, Bin. Jawab Ku Yunsuan. Ya. Xiao Bing tidak hanya pandai dalam pekerjaannya di sektor pemerintahan, tetapi dia juga pandai dalam berbisnis. Terkadang saya merasa saya tidak cukup baik untuknya. Ibu Ku Yunsuan bertanya, berapa penghasilannya? Jawab Ku Yunsuan, sekitar beberapa juta. Ibu Ku Yunsuan tidak bisa berkata-kata. Dia adalah orang yang sombong dan selalu ingin putrinya bersama seseorang yang kaya. Dengan cara ini, putrinya akan menjalani kehidupan yang baik. Meski pejabat pemerintah juga bagus, dia sudah banyak mendengar tentang bahayanya bekerja di sektor pemerintahan. Itu sebabnya dia tidak terlalu menganggap Dong Suebing cocok untuk putrinya di masa lalu. Tapi sekarang, jika Dong Suebing bisa menghasilkan banyak uang, maka Dong Suebing memandang Ibu Ku Yunsuan, dan dengan cepat berjalan ke meja dan membawa sekotak ginseng liar. Bibi, ini hadiah untukmu. Ibu Ku Yunsuan mengambilnya dan membukanya. Ginseng. Ku Yunsuan juga terkejut. Ginseng liar. Ginseng berumur 10 tahun. Ginseng liar. Ibu Ku Yunsuan pernah mendengarnya, dan dikatakan lebih berharga daripada emas. Ginseng liar berumur 10 tahun setidaknya bernilai beberapa ribu. Dia melihat kotak dan sertifikasinya. Ini benar-benar ginseng liar berumur 10 tahun. Dia belum pernah menerima hadiah semahal itu sebelumnya dalam hidupnya. Xiao Bing, kamu benar-benar menghasilkan banyak uang. Dong Suebing tahu ini bukan waktunya untuk bersikap rendah hati. Ya,
Kami menghasilkan beberapa juta ketika kami menyewa tambang batu darah ayam beberapa waktu lalu. Ginseng liar berumur 10 tahun Ku Yunsuan juga membela Dong Suebing. Xiao Binglah yang menemukan tambang itu. Bahkan ahli setempat mengatakan bahwa tambang tersebut adalah tambang mati dan tidak akan terdapat batu darah ayam. Tapi Xiao Bing berpikir sebaliknya dan menyewa milikku itu. Selama ledakan pertama, ditemukan beberapa ratus ribu batu berharga, dan kami menemukannya lebih dalam di dalam tambang. Ibu Ku Yunsuan akhirnya mempercayai mereka. Ku Yunsuan memandang ibunya. Bu, kamu tidak akan menemukan orang yang mampu seperti Xiao Bing. Apalagi yang membuat Anda tidak senang. Perbedaan usia kami hanya sedikit, dan terlebih lagi, kami hanya berkencan dan belum menikah. Tolong jangan halangi kami untuk bersama. Ibu Ku Yunsuan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dong Suebing adalah pejabat pemerintah dan kaya. Dia benar-benar tidak perlu merasa tidak puas. Aku akan membicarakannya dengan ayahmu dulu, kata Ibu Ku Yunsuan. Dong Suebing tahu Ibu Ku Yunsuan telah menyetujui hubungannya dengan Ku Yunsuan. Bibi, memasak ginseng liar ini akan kehilangan khasiat obatnya. Anda harus menghisap sepotong kecil ginseng mentah. Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini akan memperpanjang umur Anda, tetapi sifat anti penuaannya benar adanya. Setelah kamu menyelesaikan kotak ini, aku akan membelikanmu satu lagi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan kembali sekarang, kata Ku Yunsuan. Bu, ayo kembali tidur. Ibu Ku Yunsuan meletakkan ginseng liar di atas meja kopi dan memandangi putrinya. Berhenti berpura-pura. Kamu ingin menginap di tempat Xiao Bing, katakan saja. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.